Nah, makam yang ketiga ini untuk kijingnya terbuat dari keramik dan nisannya ini yang unik sobat. Karena nisan seperti ini kita sering menyebut dengan nisan mode pikulan sobat. Salam Sandikala bersama dua kacamata. Sobat, kali ini kita berada di wilayah Sedan, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Dan di hadapan kita ini sobat ya, nah itu adalah pemakaman umum. Nah kita nanti akan mereview ke dalam cungkup itu sobat. Dan sebelumnya, bahwa area pemakaman ini berada di pinggir jalan raya ya, jalan raya kecamatan sobat. Nah itu adalah pintu gerbang masuknya, dan di samping pintu ini nampak kelihatan ada sarana ya, sarana pemakaman, yaitu tempat wudhu. Itu nampak ada tandon airnya di situ. Nah ini merupakan salah satu fasilitas dari pemakaman. Ayo kita mulai menelusuri makam ini. Nah, sebetulnya saya tertarik dengan apa yang ada di dalam cungkup itu sobat. Karena cungkupnya itu nampak menarik ya. Di situ untuk gentengnya itu ada 3 sap. Ya 3 sap itu. Dan nampak dipagari oleh pagar, kurang tahu saya itu pagar berbahan logam atau kayu. Ntar kita dekati sobat. Ya di sini nampak ya bahwa area pemakaman di tempat ini rata-rata adalah makam tipe ikonik sobat. Itu tapi saya lihat kok kelihatannya tidak ada yang berkijing nih sobat. Hanya berupa nisan saja, gundukan dan ada penanda nisan. Nah ini nampak ada pohon kamboja ini. Ya pohon kamboja itu merupakan parfum alami yang berada di area pemakaman. Karena kalau tanaman kambojanya ini berbunga itu lumayan harum sobat. Dan itu adalah salah satu ciri khas dari area pemakaman. Dan di belakangnya sana itu adalah tanaman, itu pohon jati sobat, yang lumayan rimbun. Nah itu di belakang sono itu juga nampak itu adalah pohon jati sobat. Jadi area pemakaman ini pohon sakralnya itu merupakan pohon jati sobat. Ini nampak ya kalau pohon kembojanya itu belum pada mekar sobat. Itu masih nampak baru kuncup. Makanya belum tercium aroma kambojanya di sini. Ini ntar sebelum kita masuk ke dalam cungkup itu sobat, saya akan melihatkan sekeliling area kuburan ini. Nah ini nampak ada batu nisannya yang dari bahan andesit kelihatannya. Batu andesit, batu alam. Ya itu dari batu alam andesit sobat. Cuma saya kurang paham ini benar-benar kuno apa enggak. Nah tapi itu masih nampak guratannya ya. Jadi saya kira ini belum terlalu lama. Maksud saya itu belum kuno sobat. Ini masih masuk era kemerdekaan. Iya, area di seputar sini itu nampak ya banyak tanaman jati sobat. Tanaman jati mengelilingi area perkuburan ini. Nah, ini yang di depan kita ini ada makam yang nisannya dari kayu sobat. Tapi salah satu nisannya itu nampak ya, itu sudah ambruk sobat. Ini ada bekas air mineral.
Mungkin harusnya air mineral ini mungkin tujuannya untuk ini, untuk menyediakan minum bagi para penziarah yang di tempat sini. Kurang lebih seperti itu sobat. Nah, kita mulai masuk area Cungkup. Ini di terasnya Cungkup ya. Ini teras sobat. Nah, itu atapnya teras ya, teras Cungkup. Ini kita disambut oleh 2 makam. Lantainya dari keramik. Terus makam yang samping kanan ini untuk kijingnya itu terbuat dari keramik, dan nesannya ini dari bahan kayu sobat. Dan yang di sampingnya ini, makamnya ini terbuat dari cor semen. Cor semen yang, maaf, kijingnya itu dari cor semen. Dan untuk nesannya ini terlihat dari kayu ya. Dan ini ada sapu ya, alat sapu yang mestinya untuk membersihkan area Cungkup sini sobat. Nah, ini jadi Cungkup ini dikelilingi oleh pagar ya, pagar yang terbuat dari bahan logam. Ini nampak ya, pintunya sudah bukaan sobat. Baik, kita akan mulai masuk ke area Cungkup makam ini sobat. Nah, nampak di dalam Cungkup ini ada 1, 2, 3 makam sobat. Yang makam paling pinggir ini untuk kijingnya terbuat dari semen, cor semen, nesannya dari bahan kayu ini sobat. Nah, itu nampak ada ini ya, ada bekas kembang yang sudah mengering. Jadi kelihatan bahwa makam ini ada yang menziarahi sobat. Untuk makam yang kedua ini, kijingnya terbuat dari keramik, dan nisannya sama, terbuat dari kayu ini sobat, kayu balok. Nah, makam yang ketiga ini untuk kijingnya terbuat dari keramik, dan nesannya ini yang unik sobat. Karena nesan seperti ini kita sering menyebut dengan nesan mode pikulan sobat. Jadi nesan seperti ini selama ini tujuannya supaya tidak ada orang yang melangkahi makam tersebut sobat. Dan itu nampak pikulannya itu terbuat dari bahan kayu. Itu ada, ini adalah buku doa sobat. Dan di ujungnya itu ada perangkat almari. Almari yang di dalamnya untuk menyimpan buku-buku doa. Yang ini, buku-buku ini mestinya untuk menyediakan para penziarah yang ada di tempat sini. Makam Habib Muhammad bin Aidit. Ya, itu Aidit sobat. Saya kok pernah mengenal kata-kata ini ya. Siapa gitu ya, Aidit. Ya, sedikit-sedikit lupa saya. Mungkin ada sobat yang tahu ya siapa tokoh, kemungkinan nama tokoh sobat, tapi saya lupa tokoh apa itu. Tolong tulis di kolom komen kalau ada yang tahu sobat ya. Aidit. Kayaknya nggak asing nih. Baiklah sobat ya. Ini adalah bentuk makam yang ada di Cungkupnya. Untuk lantainya ya, lantainya ini adalah lantai dari keramik. Dan untuk Cungkup makam ini dikelilingi oleh makam-makam pengiring yang lain sobat. Nah, itu adalah
makam ya, karena ini adalah kuburan umum, pemakaman umum sobat. Nah itu nampak yang ada pikulannya lagi sobat. Jadi tujuannya makam seperti itu supaya tidak dilangkahi orang makamnya. Sobat, kalau kita melihat kuburan maka akan mengingatkan kita dengan kematian. Bersyukurlah sobat, kita masih diberi waktu dan kesempatan. Maka dari itu pergunakanlah sisa waktu kita dengan sebaik-baiknya. Itu pesan dari Dua Kacamata. Saya kira demikian ya untuk explore kita di area pemakaman di dalam Cungkup ini sobat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video-video kita berikutnya bersama Dua Kacamata. Thank you.